Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti S. Basirun, teman saya Eka Saptikasari, dan teman saya Muhammad Sasi. Di sini kami akan mengulas tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat, di mana informasi sangat mudah tersebar menggunakan teknologi informasi dan internet. Di era teknologi informasi ini juga, perkembangan pengguna internet itu sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Tingginya pertumbuhan pengguna internet tersebut merupakan potensi banyaknya pengguna internet menggunakan media sosial atau jejaring sosial. Dalam dunia maya atau disebut juga cyberspace, hampir semuanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu, kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam mengakses atau mendapatkan informasi, berinteraksi satu sama lain di media sosial atau jejaring sosial tanpa harus bertatap muka langsung. Namun, muncul berbagai permasalahan akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut pada sisi lain. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Angka kejahatan online alias cybercrime telah menjadi tren baru di banyak negara saat ini, termasuk mengenai perentasan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Mereka yang melakukan perentasan dapat dijerat oleh Pasal 30 Undang-Undang ITE. Pasal itu berisi 3 varian delik yang membuat perentas bisa dikenai hukum pidana, yakni dengan sengaja dan tanpa hak. Yang pertama, mengakses komputer atau sistem elektronik. Yang kedua, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik. Yang ketiga, melampaui, menjebol, melanggar sistem pengaman dari suatu komputer atau sistem elektronik untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Ancaman terhadap pelanggaran pasal 30 Undang-Undang ITE adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang. Bagaimana salah satu contoh kasus pelanggaran Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 adalah salah satunya, yaitu masih ingatkah dengan Sultan Haikal pada tahun 2017 yang membuat heboh berita nasional pada saat itu, masih berumur 19 tahun. Remaja ini sukses meretas ratusan situs yang ada di tanah air. Dari keterangan 3 anak buah dan pengakuan Haikal, diketahui Haikal telah meretas 4.600 situs sejak tahun 2013, mulai situs pihak swasta hingga pemerintah, termasuk di dalam negeri dan di luar negeri, pernah dibobolnya. Kemampuannya dalam meretas situs didapat dengan belajar secara autodidak dari artikel di internet. Untuk situs swasta komersil, Haikal meretas untuk mencari keuntungan atau uang, namun untuk situs milik pemerintah diretasnya karena iseng dan untuk unjuk gigi. Meretas hingga lebih dari 4.000 situs. Akibat ulahnya, kerugian yang ditimbulkan ditaksir lebih dari 6 miliar. Meski telah berhasil meretas ribuan situs, remaja 19 tahun ini akhirnya ditangkap setelah ketahuan meretas situs tiket.com. Hal itu pun juga terungkap karena transaksi Haikal dan teman-temannya yang telah merugikan tiket.com sebanyak 4,1 miliar dan Citylink rugi sekitar 2 miliar. Dalam penanganan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, Haikal ditangkap petugas Direktorat Siber Bareskrim Polri di rumah orang tuanya di perumahan Fesona Gintung Residen, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis tanggal 30 Maret 2017. Meski telah berhasil retas ribuan situs, remaja 19 tahun itu akhirnya ditangkap setelah ketahuan meretas situs tiket.com. Hal itu pun juga terungkap
karena transaksi Haikal dan teman-temannya yang telah merugikan Tiket.com sebanyak 4,1 miliar dan Citylink rugi sekitar 2 miliar. Sanksi hukum pidana Undang-Undang ITE terkait aktivitas hacking. Sanksi hukum pidana Undang-Undang ITE terkait aktivitas hacking salah satunya adalah sanksi buat pelaku pada pasal 30 Undang-Undang ITE. Pasal itu berisi 3 varian delik yang membuat varietas bisa dikenai hukum pidana, yakni dengan sengaja dan tanpa hak, mengakses komputer atau sistem elektronik, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, melampaui, menjebol, melanggar sistem pengaman dari suatu komputer atau sistem elektronik untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Ancaman terhadap pelanggaran pasal 30 Undang-Undang ITE adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.